Eh, aku ini gini-gini mantan jenderal loh. Begini saudara-saudara, Anda tahu kita harus koreksi diri ya. Kita harus koreksi diri bangsa kita. Kita bangga dengan bangsa kita, tapi kita harus koreksi diri. Ya kan? Bahwa bangsa kita ada sifat-sifat yang kurang terpuji. Satu, memang kadang-kadang kurang semangat. Ya, kedua, kurang menghargai rekan sendiri. Kurang menghargai pemimpin sendiri. Kurang menghargai bangsa sendiri. Yang dikagumi yang asing. Iya kan? Saya demi Allah tidak mengajarkan kita untuk anti asing, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai 3 calon presiden yang akan berkontestasi di 2024. Ada Pak Prabowo, ada Ganjar, dan ada Pak Anies Baswedan. Ketiganya adalah putra terbaik bangsa yang akan berkontestasi untuk memperebutkan RI 1. Siapa yang didukung oleh mayoritas rakyat, itulah yang akan menjadi presiden. Apakah Ganjar atau Pak Prabowo atau Pak Anies? Semua punya potensi untuk menang. Namun kalau kita lihat di berbagai lembaga survei, masih bertengger nama Pak Prabowo Subianto, kemudian Pak Ganjar Pranowo, dan ketiga Pak Anies Baswedan. Namun sebelum kita bahas terkait elektabilitas hasil survei teman ya, bahwa saya mensorotinya begini. Seorang calon presiden ke depan itu adalah presiden yang punya ide, yang punya gagasan agar Indonesia maju. Bukan calon presiden yang gemoy, yang lucu-lucuan, yang joget-joget. Karena hari ini banyak mereka-mereka yang menyuarakan bahwa calon presiden itu yang gemoy, yang disukai, yang lucu, yang joget, dan sebagainya. Sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Dia merasa bahwa Gen Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan. Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Tentu ini pembodohan dan penghinaan. Nah, apakah joget-joget itu bagian dari passion seorang calon presiden? Bukankah yang kita inginkan calon presiden itu punya gagasan, punya temuan-temuan baru agar Indonesia maju? Mestinya kan begitu, bukan joget-joget. Karena yang diperlukan adalah bagaimana dia bisa menyuarakan aspirasi rakyat, membela rakyat, bisa memberikan solusi-solusi persoalan. Itu adalah seorang calon presiden dan menemukan ide-ide baru. Bukan gemoy, bukan joget-joget. Tapi tidak masalah juga teman kalau calon presiden itu gemoy, karena potensinya memang seperti itu, punya kemampuan seperti itu. Tetapi yang kita inginkan kalau menurut pendapat saya adalah ide dan gagasannya. Nah, kemudian teman-teman, ini ada pandangan dari Pak Anies Baswedan terkait IKN. IKN itu adalah ibu kota baru yang selama ini di Jakarta, kemudian akan dipindah di Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Tetapi ada pandangan yang berbeda IKN menurut Pak Anies Baswedan. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan.
Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Nah, itu sahabat Enjoy Channel pandangan Pak Anies Baswedan, calon presiden 2024 yang punya banyak alternatif dan solusi, yaitu di Pak Anies Baswedan. Kalau Pak Prabowo kelihatannya narasi yang dibangun ini adalah narasi terkait bagaimana memberikan makan, memberikan susu untuk anak-anak Indonesia. Itu yang sering disampaikan Pak Prabowo Subianto. Itu bagian dari meringankan beban dari masyarakat dengan memberikan makan gratis dan memberikan susu. Itu yang disampaikan Pak Prabowo Subianto. Tetapi Pak Anies Baswedan banyak hal yang disampaikan terkait bagaimana Indonesia itu maju ke depannya. Nah, teman-teman, sampai hari ini kita coba lihat hasil survei terbaru mengenai elektabilitas 3 calon presiden di 2024. Kita baca beritanya, teman ya. Kita baca berita, teman, dari Detik News. Survei LSN mengatakan Prabowo Gibran 42,1%, Ganjar Mahfud 28,8%, Amin 25,2%. Lembaga Survei Nasional LSN merilis hasil survei nasional terkait elektabilitas pasangan Capres-Cawapres peserta pemilu 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau duet Amin. Hasil survei ini dirilis pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakri Swed. Survei dilakukan pada 5-12 November 2023 di 38 provinsi seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau lebih dan telah memiliki KTP. Jumlah sampel sebanyak 1.420 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat multi-stage random sampling. Margin of error plus minus 2,0% dan pada tingkat kepercayaan level of confidence sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan responden oleh tenaga terlatih dengan pedoman kuesioner. Responden diberikan pertanyaan seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan presiden dan hanya diikuti 3 pasangan, manakah yang Anda pilih dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden berikut. Hasilnya, teman-teman, kita lihat. Hasilnya Prabowo Gibran 42,1%, Ganjar Mahfud 28,8%, Anies Caimin 25,2%, undecided 3,9%. Data ini menjelaskan bahwa jika Pilpres dilaksanakan pada hari ini, Prabowo Subianto akan keluar sebagai pemenang alias lolos ke putaran 2, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Caimin sama-sama masih berpeluang untuk lolos ke putaran kedua maupun tereliminasi, kata Gema. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei. Di sana menyebutkan bahwa peringkat pertama tetap diduduki oleh Prabowo Gibran. Kemudian peringkat kedua yaitu Ganjar Mahfud MD dan posisi ketiga yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Jadi Pak Anies Muhaimin ini selalu di urutan ketiga. Padahal kalau kita lihat di berbagai kegiatan yang didatangi Pak Anies ataupun Caimin ini selalu membludak warga masyarakat yang berbondong-bondong mendatangi Pak Anies Baswedan. Itu artinya pendukung Pak Anies ini luar biasa. Namun demikian kalau kita lihat hasil survei selalu di posisi buncit, teman-teman. Pak Anies Baswedan ini selalu di nomor 3. Bahkan ada yang mengatakan saya itu tidak percaya kepada survei.
Kita lihat saja nanti di pemilu 2004, apakah benar hasil survei tersebut atau malah zong atau salah. Seperti halnya ketika Pak Anies Sandiaga Uno maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta juga begitu. Berbagai lembaga survei menempatkan Pak Anies Sandiaga ini di urutan bawah, tidak di urutan atas. Tapi nyatanya ketika pilkada digelar, justru Pak Anies Sandiaga Uno yang menang di 2024. Apakah nanti ini akan sama kasusnya seperti di Jakarta? Ya, kita lihat saja nanti. Seseorang yang tidak diperhitungkan dalam berbagai lembaga survei bisa jadi dia akan menang di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.